Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk melanjutkan seri dari keharusan Kristus di dalam rangka Paskah pada tahun ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, tadi malam Pendeta Calvin sudah memimpin suatu pembahasan yang sangat bagus sekali. Saya secara pribadi memperoleh berkat dari penjelasan Pendeta Calvin pada tadi malam. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang Tuhan berikan. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan bahwa orang yang belum mendengarkan khotbah belum tentu dia mengerti bagaimana harusnya menyesal. Karena dia tidak tahu apa yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui firman yang diberikan. Itu sebabnya biarlah setiap kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, tema demi tema terus berganti. Tidak ada kesempatan lagi kita boleh pakai dengan baik untuk mendengarkan penjelasan demi penjelasan dengan memperhatikan sehingga kelimpahan firman itu boleh kita terima. Dan setiap kita yang diberikan kesempatan mengikuti pelajaran, kita boleh memperhatikan Alkitab, ayat-ayat kita buka. Semakin saudara sering membuka Alkitab, semakin limpah firman yang saudara terima. Seperti orang yang diajak masuk ke sebuah kebun yang penuh dengan buah-buahan. Di dalam kebun itu, dia bisa memperoleh banyak kelimpahan. Kalau satu hal dia lakukan, senantiasa membawa pisau dan membawa keranjang, dan ada buah, dia selalu petik buah dan masukkan ke dalam keranjang. Jikalau orang itu malas, dia tidak membawa pisau, tidak membawa keranjang, dan dia meskipun bawa tetapi dia malas, maka meskipun dia masuk ke dalam sebuah kebun yang penuh dengan buah-buahan yang sangat lezat dan sangat limpah, dia tidak akan membawa satu buah pun pulang ke rumah, karena dia tidak membawa peralatannya atau dia malas memakai peralatannya. Peralatan apakah yang bisa kita pakai ketika kita mempelajari firman Alkitab yang kita buka, yang kita bisa mengikuti dengan ayat-ayat Alkitab, dan bukan hanya duduk dengan diam mendengarkan selama 1,5 jam ini waktu berlalu. Kita buka, kita baca sendiri ayat-ayat yang diberikan dan kita catat sehingga kita mengikuti poin demi poin yang disampaikan oleh pengkhotbah. Biarlah firman Tuhan yang limpah di dalam masa corona ini, sehingga corona ketika selesai ada kebenaran-kebenaran yang limpah yang sudah saudara terima selama masa saudara harus banyak berada di rumah. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki sesi yang kedua pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu membicarakan tentang perkara-perkara yang ajaib, tentang penderitaan anakmu yang tunggal, bukan karena kami layak membicarakan atau kami layak mendengar. Kami sesungguhnya tidak layak mendengar atau membicarakan perkara-perkara yang demikian agung ini, tetapi karena Tuhan memberi anugerah kepada kami, baik kepada yang berbicara maupun kepada yang mendengar, sehingga kami boleh menerima kebenaran demi kebenaran itu, dan boleh memberkati kami, mengarahkan hati dan pikiran kami. Kiranya ya Tuhan, kami diberikan oleh Tuhan kebergantungan yang baru. Di dalam pelayanan yang lama, pelayanan yang sama, tapi kebergantungan kami haruslah tidak sama, haruslah tidak lama. Biarlah kami memiliki kebergantungan yang baru, baik sebagai pembicara maupun sebagai pendengar, untuk bersandar kepada belas kasihan Tuhan dalam memperoleh firman pada sore hari ini. Berkati setiap orang yang sudah siap di depan komputer untuk mendengar firman, dan berkati setiap orang yang mungkin dalam perjalanan, kiranya mereka tiba dan boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Ya Tuhan, terutama pada sore hari ini kami akan merenungkan tentang penyalipan Tuhan kami Yesus Kristus. Berilah kepada kami hati yang takut dan gentar. Roh Kudus kiranya beri kepada kami hati yang takut dan gentar, sehingga kami melewati perenungan ini dengan suatu hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena inilah perkara yang terbesar di dalam sejarah umat manusia. Anak Allah menanggung murka Allah di atas kayu salib. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, melayakkan kami, dan memberi anugerah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, John Piper menulis satu buku renungan yang sangat bagus sekali, yang diberikan judul 50 alasan mengapa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudara bisa nanti kalau corona sudah selesai, saudara mencari buku itu dan saudara pakai sebagai saat teduh. 50 alasan mengapa Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara sekalian, hari ini saya tidak membahas buku itu, tetapi saya akan mengajak saudara untuk merenungkan dari 4 teks, 2 dari Injil dan 2 dari surat Paulus tentang
keharusan Kristus. Istilah ia harus disalibkan muncul di dalam pasal 27, yaitu teks yang kedua. Kita akan mulai dengan teks yang pertama yang merupakan sambungan dari pembicaraan yang dibicarakan oleh Pendeta Calvin kemarin sore. Mari kita membuka Markus pasal ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan 33 ini adalah teks yang pertama. Saya bacakan Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara sekalian, ayat 31 berkata mulailah. Mulai berarti sebuah permulaan baru. Mulai mengajar, mulai terus-menerus mengajar. Menurut Injil-Injil yang biasa, 3 kali Yesus memberitahu kepada mereka, mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus disalibkan. Tetapi menurut Injil Matius yang ditulis untuk orang-orang Yahudi, Yesus mengajar 4 kali. Saudara sekalian, Yesus mulai berarti ini adalah suatu pelajaran baru. Lalu kalau pelajaran baru, pelajaran lama itu apa? Pelajaran lama itu adalah Yesus adalah Mesias. Itu yang diajarkan kalau saudara mengikuti perjalanan Injil Markus, maka saudara akan menemukan Markus membukakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-murid sampai mereka mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kenapa Markus adalah Injil yang paling pendek, justru yang mengajarkan kepada kita perjalanan pembentukan kerohanian murid-murid. Saya ulang pertanyaan ini, mengapa Markus yang adalah Injil paling pendek justru dipakai oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada kita perjalanan pembentukan kerohanian para murid? Karena Injil Markus ditulis menurut kesaksian Petrus. Petrus bersaksi kepada Markus, itu sebabnya Markus mencatat banyak bagian yang tidak muncul di dalam Injil yang lain. Salah satunya yang akan kita singgung di dalam pembicaraan ini. Mujizat demi mujizat Yesus lakukan, mereka belum mengerti bahwa dia adalah Mesias. 5.000 orang laki-laki, 4.000 orang diberi makan secara miraculous, secara mujizat. Tetapi mereka belum mengerti, sehingga berkali-kali Yesus bertanya kepada mereka, "Tidakkah engkau mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu belum mengerti juga? Kamu belum mengerti juga?" Lalu sampai di pasal yang ke-8, Petrus mewakili murid-murid menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku menurut engkau?" Lalu Petrus mewakili murid-murid berkata, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Di situ saudara sekalian, Markus pasal ke-8 sengaja mencatat saudara peristiwa Petrus mengaku, berarti Petrus dan murid-murid celik, sadar sekarang siapa Yesus, yaitu dia adalah Mesias. Sebelum peristiwa Petrus mengaku itu, Markus sengaja mencatat satu peristiwa yang tidak pernah dicatat oleh Injil yang lain, yaitu Yesus menyembuhkan orang buta secara bertahap. Penyembuhan orang buta ada di Injil lain, tapi penyembuhan orang buta secara bertahap hanya dicatat oleh Markus, yaitu saudara sekalian, orang itu disembuhkan dengan ludah. Pertama-tama dia lihat manusia seperti pohon. Lalu kali kedua disembuhkan, baru dia lihat dengan jelas manusia sebagai manusia. Mengapa Markus mencatat penyembuhan bertahap ini, sedangkan Injil yang lain tidak mencatat penyembuhan bertahap ini? Karena penyembuhan bertahap ini merupakan metafora atau analogi kepada penyembuhan rohani dari para murid.
Murid-murid harus bertahap baru mereka mengerti siapa Mesias itu. Sedangkan orang buta itu juga bertahap baru dia bisa melihat dengan jelas. Mata jasmaninya disembuhkan secara bertahap. Demikian pula mata rohani murid-murid juga disembuhkan secara bertahap. Saudara sekalian, di sini kita mengerti bukan Tuhan Yesus kurang kuasa untuk menyembuhkan. Bahkan dalam Yohanes dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Berarti menyembuhkan orang buta bukan kesulitan bagi Tuhan Yesus yang adalah Allah sejati, pencipta langit dan bumi itu sendiri. Tetapi Tuhan sengaja menyembuhkan orang secara bertahap, dan ini sengaja dicatat oleh Markus untuk memberi pelajaran kepada kita. Demikianlah murid-murid mempunyai mata rohani yang celik setelah melalui tahapan demi tahapan Tuhan membentuk mereka. Saudara, setelah mereka sudah mengenal Yesus sebagai Mesias, mulai pelajaran baru. Sudah naik kelas, sudah mengerti Yesus adalah Mesias, sekarang naik pelajaran baru. Pelajaran baru berarti pelajarannya lebih sulit. Saudara perhatikan, dari TK sampai doktor, namanya naik kelas, tidak pernah pelajarannya lebih mudah. Dari TK sampai doktor, namanya naik kelas, tidak pernah pelajarannya lebih mudah. Makin naik kelas, pelajarannya makin sulit. Makin naik kelas, pelajarannya makin sulit. Itu sebabnya, saudara perhatikan, kalau saudara bertumbuh rohani, kalau saudara naik kelas secara rohani, maka Tuhan akan memberi kepada saudara pelajaran yang lebih sulit. Ketika Abraham sudah bisa mengatasi kesulitan demi kesulitan dalam perjalanan iman dia, maka Tuhan menguji dia dengan ujian yang lebih sulit, yaitu mempersembahkan Ishak. Dan Abraham lulus di dalam ujian itu, karena ujian lebih sulit dari latihan. Pelajaran baru lebih sulit dari pelajaran lama. Ini semua prinsip-prinsip pertumbuhan rohani yang tidak saya bahas di dalam kesempatan sore hari ini. Ujian lebih sulit dari latihan. Pelajaran baru lebih sulit dari pelajaran lama. Lalu saudara, pelajaran lama apa? Pelajaran lama adalah Tuhan Yesus ingin murid-murid memahami bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi setelah mereka mengerti itu, masuk ke pelajaran baru yang jauh lebih sulit. Yaitu apa? Mesias harus disalibkan. Ini pelajaran yang sulit. Mereka memahami Yesus Mesias itu sesuatu yang luar biasa. Yesus orang Nazaret, yang saudaranya kami kenal, yang mamanya kami kenal, sekarang ternyata dia itu Mesias. Bukankah ini sesuatu yang sulit? Harus melewati begitu tahapan demi tahapan sampai mereka mengerti. Tetapi ketika mereka sudah mengerti, maka masuk kepada yang lebih sulit lagi. Mesias harus disalibkan. Itu sebabnya saudara sekalian, mulai berarti memasuki pelajaran baru, mulai berarti saudara sekalian, pelajaran itu diulang-ulang. Karena mereka sulit mengerti. Bagi orang Yahudi, bagi orang Farisi, Mesias tidak mungkin disalibkan. Yang disalibkan pasti bukan Mesias. Inilah keyakinan orang Yahudi, inilah keyakinan dari orang Farisi. Mesias tidak mungkin disalibkan. Yang disalibkan pasti bukan Mesias. Itu keyakinan yang mereka pegang. Maka saudara harus diajarkan berulang-ulang, sebab ini pelajaran yang keras. Ini pelajaran yang sulit. Makanan yang keras harus dikunyah berulang-ulang. Tidak semua orang memahami makanan yang keras. Bukankah lebih baik Tuhan Yesus bilang saja Mesias tidak disalibkan? Akan lebih banyak orang Yahudi yang mengikuti dia. Mengapa harus mengajarkan pelajaran-pelajaran yang keras, yang menimbulkan kontroversi, yang menimbulkan kesulitan? Mengapa Tuhan Yesus tidak bicara Mesias itu tidak disalibkan? Dengan demikian banyak orang Yahudi mengikuti dia. Saudara sekalian, Tuhan Yesus memilih memberitakan kebenaran. Tidak peduli orang mengerti atau tidak mengerti. Tidak peduli menimbulkan kontroversi atau tidak menimbulkan kontroversi. Kebenaran harus diberitakan. Inilah yang terjadi, yang kita lihat kepada Tuhan Yesus. Lalu saudara sekalian, pelajarannya makin sulit, maka harus diulang-ulang, harus diberitakan berkali-kali. Terutama Injil Matius sampai 4 kali mencatat Yesus mengajar mereka bahwa Mesias harus disalibkan 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena orang Yahudi karena Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi.
pembaca-pembaca Yahudi sulit mengerti Mesias itu harus disalibkan. Maka diajarkan berkali-kali sampai 4 kali supaya mereka mengerti. Dan saudara sekalian, Tuhan Yesus mengajar dengan terus terang. Markus pasal 8 ayat yang ke-32 berkata, hal ini dikatakannya dengan terus terang. Dengan terus terang. Kita perlu kebenaran yang terus terang. Saudara bayangkan di dalam masa COVID ini, saudara kalau ada orang positif COVID, tapi dokter tidak bicara terus terang. Daripada saya mengecewakan keluarga, melemahkan hati pasien, saya cuma bilang saja, oh Bapak sakit pneumonia, atau Bapak sakit infeksi paru-paru. Hanya begitu tahu-tahu kemudian meninggal. Saudara, saya yakin keluarga menginginkan dokter bicara terus terang kebenaran itu apa adanya. Meskipun kebenaran itu tidak enak, ini lebih baik. Kalau kita tahu bahwa suami, ayah itu meninggal karena COVID, meskipun sulit dan berat, tapi paling sedikit kita bisa menjaga diri, mengisolasi diri, mengkarantina diri, supaya tidak terjadi penyebaran, bisa ada antisipasi yang dilakukan. Yang sekarang kita perlukan apa? Dokter yang menyenangkan pasien, dokter yang menyenangkan keluarga, yang bicara enak-enak kepada keluarga, atau dokter yang memberitakan kebenaran dengan terus terang, meskipun kebenaran itu sulit diterima. Saya percaya saudara sekalian, dari Albania sampai Zimbabwe, orang akan mengatakan, kami mau dengar dokter yang terus terang memberitakan kebenaran. Ini penyakit COVID. Ini positif COVID. Harap keluarga hati-hati. Harap keluarga mengadakan swab, cek supaya tahu betul apakah keluarga juga positif atau tidak. Saya percaya saudara sekalian, demikian kita menginginkan kebenaran. Tidak ada orang pergi ke dokter untuk mencari kesenangan. Semua orang pergi ke dokter dimanapun untuk cari kebenaran. Demikian saudara, itu yang harusnya kita inginkan hari ini. Dari mimbar-mimbar gereja, kebenaran itu diberitakan dengan terus terang. Saudara, Yesus memberitakan kepada mereka terus terang. Tidak menyenangkan orang Yahudi. Meskipun kebenaran ini sulit dipahami orang Yahudi, sulit diterima orang Yahudi, tapi Yesus memberitakan kebenaran kepada mereka dengan terus terang. Anak manusia harus disalibkan. Mesias, hei murid-murid, yang kau percaya, Mesias yang sudah kau yakini, Mesias yang sudah kau lihat, aku berkata kepadamu, Mesias itu harus disalibkan. Ini sesuatu kebenaran yang berat, suatu kebenaran yang terus terang. Tetapi itulah ciri the integrity of Jesus Christ. The integrity of Jesus Christ. Integritas dari Tuhan Yesus yang sayang sekali, sayang beribu sayang. Integritas itu diakui oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang sama sekali tidak ada integritasnya. Definisi integritas Tuhan Yesus dalam seluruh Injil keluar bukan dari Yohanes Pembaptis, keluar bukan dari para murid, bahkan juga bukan dari Rasul Paulus atau rasul-rasul yang lain. Integritas Tuhan Yesus diakui oleh para musuh. Tapi ini baik. Kenapa ini baik? Alkitab tidak mungkin salah. Ini baik. Justru harus musuh yang mengakui. Karena teman yang mengakui bisa ada bias subjektif. Subjektif bias. Oh, saudara yang mengakui. Yohanes, Yakobus itu sepupu. Pengakuan mereka belum tentu objektif. Petrus ada kepentingan. Maka pengakuan dia belum tentu objektif. Apalagi Yudas sangat banyak kepentingan. Kalau dia memuji Tuhan Yesus belum tentu objektif. Tapi musuh, lawan kalau mengakui itu objektif. Maka orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian yang memusuhi Tuhan Yesus, mereka mengakui dari mulut mereka sendiri. Dalam Markus 12 ayat yang ke-14. Markus 12 ayat ke-14 saya bacakan untuk saudara. Demikian pengakuan mereka kepada Tuhan Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Guru, kami tahu, ini Tuhan Yesus, tentang Tuhan Yesus. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Inilah Tuhan Yesus.
memberitakan kebenaran dengan terus terang, memberitakan kebenaran, tidak takut ancaman, tidak terima godaan, tidak takluk kepada ancaman, tidak takluk kepada godaan, tidak cari muka. Kalau cari muka berarti dia bicara yang menyenangkan. Oh, bicara yang enak-enak saja, bicara yang menyenangkan saja. Saudara sekalian, dalam kondisi kebakaran yang besar, saudara, lalu ada orang di dalam rumah masih tidur, saudara. Saya percaya orang yang ada di luar tidak mungkin saudara bicaranya lembut-lembut, bisik-bisik. Halo, yang di dalam mohon, di dalam kasih, dengan hormat mohon keluar. Ya, tolong ya, yang di dalam rumah yang sedang tidur, mohon jangan tidur. Dalam kasih, dengan hormat, saya berkata kepada saudara, tolong keluar. Tidak mungkin. Orang di luar akan bukan saja teriak, tapi memaki. Karena kondisinya bahaya. Saudara, di dalamnya ada kebakaran. Lalu ada orang tidur di situ. Yang di luar akan teriak, yang di dalam bangun, keluar. Kalau tidak keluar kau mati. Maka dimaki, akan dikutuk, dipaksa untuk keluar. Itulah saudara sekalian, dalam kondisi berbahaya, maka saudara harus ada orang yang berteriak untuk memberitahu kepada kita, supaya kita jangan jatuh ke dalam bahaya yang lebih celaka lagi. Saudara bayangkan, orangnya bukan sedang di dalam rumah yang menikmati sofa, tempat tidur, nonton TV, bukan, sedang kebakaran besar. Perlu orang yang berteriak. Demikian pula saudara kalau orang berada di lantai yang tinggi, lalu dia memperhatikan saudara ketika saudara sekalian di lantai tinggi itu, di atap rumah atau jendela sedang ada sesuatu yang dibetulkan di dalam, lalu karena kurang jelas dia mundur, saudara. Semakin mundur saudara, ketika sudah menuju ke arah akan jatuh, orang harus teriak. Kadang-kadang bukan saja orang teriak, seperti cerita yang sudah sering kita dengarkan. Ketika seorang pelukis membuat lukisan yang besar di tempat yang tinggi, karena dia kepengen lihat seluruh view dengan jelas, dia mundur. Tapi saudara, ketika sudah dekat dengan pinggir tembok, dia akan jatuh. Apa yang dilakukan oleh orang yang lihat? Orang yang lihat kalau teriak, dia jatuh. Dia kaget, dia bisa jatuh. Kalau dibiarkan, dia akan mundur dan jatuh. Salah satu yang bisa dilakukan oleh orang yang lihat adalah maju dan rusakan lukisannya. Begitu dirusak lukisannya, langsung orang itu akan maju dan marah-marah. Di situ dia diselamatkan. Saudara sekalian, kadang-kadang harus dengan cara seperti itu menolong orang lain. Bukan dengan cara yang baik-baik, saudara. Dengan cara yang saudara keras. Karena bukan untuk saudara kebaikan orang yang berteriak, untuk kebaikan banyak orang. Harus ada kadang-kadang saudara dengan cara yang keras. Saudara, ini yang kita sering temukan di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke bait Allah, tidak permisi kepada imam kepala, langsung obrak-abrik. Hei Tuhan Yesus, mengapa engkau datang mengobrak-abrik bait Allah? Mengapa engkau datang untuk mengacaukan bait Allah? Kenapa engkau tidak permisi kepada imam kepala di situ? Bukankah di setiap bait Allah ada imam kepala di situ? Kenapa engkau tidak permisi kepada imam kepala di situ? Kepada para orang Farisi, Sanhedrin, majelis agama, mengapa langsung membongkar bangkir semua itu? Karena bait Allah sudah diselewengkan menjadi sarang penyamun, menjadi tempat perdagangan, di mana imam kepala dan para majelis agama meraup keuntungan berpuluh-puluh kali lipat dari perdagangan burung, perdagangan ternak, dan penukaran uang. Sehingga jemaat ditindas. Tidak perlu lagi bisik-bisik. Harus datang dengan suara kenabian. Bahkan Yesus bukan hanya berkhotbah, Yesus mengobrak-abrik semua jualan yang ada di pelataran bait Allah. Ada penafsir mengatakan, tempat apa yang dipakai oleh orang yang berjualan itu, tempat yang mereka pakai adalah pelataran yang dikhususkan untuk orang-orang non-Yahudi yang sudah proselit menjadi agama Yahudi, boleh ikut sembahyang di situ. Berarti orang-orang non-Yahudi tidak penting sembahyang, tempat sembahyang mereka dipakai untuk berdagang. Yesus masuk ke situ membongkar, mengobrak-abrik akan apa yang mereka lakukan, sebab mereka sudah mengubah sarang penyamun bait Allah menjadi sarang penyamun. Saudara sekalian, saya beritahu kepada saudara satu hal yang harus kita pahami. Kebanyakan orang memahami Tuhan Yesus separuh. Yesus itu penuh kasih, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan. Yesus penuh dengan kasih. Selalu separuh Yesus yang diberitakan, half truth. Jangan lupa di seluruh Alkitab
yang paling banyak bicara tentang neraka adalah Tuhan Yesus. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu rasul, tidak ada satu hamba Tuhan di seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang paling banyak bicara neraka adalah Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus memahami Dia adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang harus disampaikan dengan terus terang. Dan Yesus bicara terus terang kepada mereka. Tidak menyenangkan orang Yahudi. Mesias harus disalibkan. Ini kebenaran. Bukan datang, orang Yahudi jangan khawatir. Mesias akan menjadi raja. Akan kembali kepada zaman keemasan Daud dan Salomo. Oh tidak, Yesus beritahu kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus, ayat 32 berkata, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Oh, Petrus bijaksana sekali. Dia tidak bicara depan banyak orang. Guru harus kita hormati. Bicara empat mata. Tarik Yesus ke samping. Jangan depan murid-murid. Jangan depan orang banyak yang sedang menyaksikan hal ini. Mari Yesus ajak ke samping. Bicara empat mata. Ini saudara tanda kutip bijaksananya Petrus. Seolah-olah dia sedang bijaksana dengan sangat sopan. Bahkan menurut Matius 16, Petrus berkata kepada Tuhan Yesus dengan sebutan Tuhan. Oh, sopan sekali, bijaksana sekali. Yesus dibawa ke samping, bicara empat mata dengan sebutan Tuhan, sangat-sangat sopan. Apa yang Petrus sampaikan? Petrus ingin supaya Tuhan Yesus jangan disalibkan. Petrus ingin supaya Tuhan Yesus jangan disalibkan. Dan saudara, Petrus berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Ini tidak dicatat oleh Markus 8, tetapi dicatat oleh Matius pasal yang ke-16. Tuhan, kiranya menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Terjemahan aslinya, mercy on thee, Lord. Kiranya belas kasihan Tuhan tiba kepada engkau. Saudara sekalian, ini yang disampaikan oleh Petrus. Kelihatannya baik. Oh, guruku jangan disalibkan. Oh, Tuhanku jangan disalibkan. Bukankah dia berbicara baik? Bukankah dia berbicara hal yang baik? Bukankah dia memperlihatkan kasih kepada guru dan tuannya? Saya berkata kepada saudara, kasih tanpa kebenaran bukan saja berbahaya, tetapi bisa dianggap secara berasal dari setan dan melawan Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Kasih tanpa kebenaran, bahaya, itu dari setan, saudara, bahaya, bisa dianggap dari setan, bisa dianggap melawan Tuhan. Petrus mengasihi gurunya, jangan guru, saya berdoa, mercy of God upon thee, Lord. Tuhan, kiranya belas kasihan tiba kepadamu, janganlah engkau disalibkan. Petrus kelihatannya saudara sedang berbuat baik kepada Tuhan Yesus, kepada gurunya. Dan dia sampaikan itu dengan cara yang sopan dan bijaksana. Dia panggil Yesus ke samping. Dia bicara empat mata dengan sebutan guru, sangat-sangat bijaksana dan sopan. Tetapi saudara, di belakang pembicaraan Petrus ada pemikiran, ada sikap hati yang sangat berbahaya. Saudara, William Lane mengatakan, a rejected Messiah was incompatible with Jewish convictions and hope. A rejected Messiah was incompatible with Jewish convictions and hope. Mesias yang ditolak, Mesias yang disalibkan, tidak cocok dengan keyakinan dan pengharapan orang Yahudi. Konsep bahwa Mesias ditolak, Mesias disalibkan, tidak cocok dengan keyakinan dan pengharapan dari orang-orang Yahudi. Orang Farisi dan orang Yahudi ingin apa? Ingin Mesias datang dengan kekuasaan politik, kekuasaan militer untuk membawa kembali Israel
kepada kejayaan kerajaan Daud dan kerajaan Salomo. Jangan seperti sekarang Israel ditindas oleh Romawi. Kiranya Tuhan membangkitkan Mesias, mengalahkan Romawi, kembalikan Israel kepada kejayaan Salomo dan Daud. Berlimpah-limpah emas dan perak. 1 tahun di istana Salomo, emas yang dipersembahkan 22,5 ton emas. 22.500 kilogram emas yang dipersembahkan ke dalam istana Salomo. Oh, inilah pengharapan orang Yahudi, inilah pengharapan orang Farisi, supaya Mesias itu datang dan kembali kepada kejayaan daripada Daud dan Salomo. Dan Petrus sudah lihat tanda-tanda Yesus itu Mesias, dan Petrus sebagai orang yang paling dekat dengan Yesus, pikiran dia sudah menuju kepada jabatan-jabatan politik yang tinggi. Kalau Yesus menjadi Mesias secara militer dan secara politik. Philip Yancey mengatakan, kalau Yesus bicara dengan murid-murid tentang hak-hak kerajaan, imajinasi mereka akan liar. Kalau Yesus bicara tentang hak-hak kerajaan, imajinasi mereka akan kemana-mana. Oh, saya akan menjadi Perdana Menteri, saya akan menjadi Menteri Keuangan, saya akan menjadi Menteri Dalam Negeri, dan sebagainya. Itulah pengharapan mereka. Berarti, di balik perkataan dan tindakan Petrus yang kelihatannya bijaksana, sopan, penuh kasih, di balik tindakan dan ucapan Petrus ada konsep yang salah, ada agenda diri yang bahaya, dan bukan saja demikian. Di balik pemikiran, di balik perkataan dan tindakan Petrus yang kelihatan sopan, yang kelihatannya penuh kasih, yang kelihatannya bijaksana, saudara, ada maunya. Hati-hati, jangan saudara-saudara langsung membenci orang yang kelihatannya keras karena dia bicara kejujuran, kebenaran dengan jujur. Jangan saudara langsung senang kepada orang yang kelihatannya itu bijaksana, penuh kasih. Mungkin dia mempunyai niat yang jahat bagi engkau. Saudara sekalian, banyak mata-mata orang yang kelihatan baik. Playboy kelihatan baik. Tidak ada satu playboy yang keras dan kasar, saudara. Semua playboy selalu kelihatan baik, ganteng, bersih, tapi dengan cara itu dia menawan banyak perempuan. Jangan saudara tertarik, oh kelihatan orang ini seperti begitu baik, Petrus begitu baik, Petrus penuh kasih, bijaksana. Di belakang itu ada konsep yang salah, di belakang itu ada agenda yang bahaya. Dia ingin menjadi pemimpin, dan bukan saja demikian. Leon Morris mengatakan, meski Petrus menunjukkan sikap bersahabat, meski Petrus menunjukkan sikap bersahabat, tetapi dia juga memperlihatkan bahwa Petrus lebih tahu dari Tuhan Yesus tentang apa yang harus dilakukan Mesias. Bahaya. Leon Morris mengatakan seolah-olah Petrus bersahabat, tetapi Petrus sedang memperlihatkan dirinya seolah-olah dia lebih paham dari Tuhan Yesus. Ketika dia beri nasihat, ketika dia beri masukan, seperti dia lebih paham, seperti dia lebih bijaksana. Saudara, di dalam konteks seperti ini, banyak orang yang tampil seperti orang yang paling mengerti kehendak Allah, yang paling bijaksana. Kita mesti hati-hati. Saudara, dan yang bahaya sekali, saudara, Alkitab Indonesia tidak beritahu kita, tapi bahasa Yunani beritahu kita, bahaya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Kata menegur dalam bahasa Yunani adalah kata epitiman. Epitimao, itu kata kerjanya. Epitiman, artinya apa saudara? Artinya hardik. Kata epitiman yang dipakai untuk mencatat Petrus menegur, itu katanya adalah epitimao, artinya hardik. Berarti Petrus bukan sekedar menegur Yesus, dia menghardik. Sebab istilah epitimao biasa dipakai untuk menghardik setan. Sekarang Petrus, menurut catatan Markus ketika catat ini, dia dengar kesaksian Petrus sendiri, dan dia tulis ini, dan Petrus menghardik Tuhan Yesus. Artinya apa? Bagi Petrus, Mesias harus disalibkan. Itu pikiran setan. Bagi Petrus, pikiran bahwa Mesias harus disalibkan, itu pikiran setan. Sekali lagi saya ulang, bagi Petrus,
Pikiran bahwa Mesias harus disalibkan, itu pikiran setan. Itu sebabnya dia bawa Yesus ke samping dan dia hardik Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus bukan hanya tegur, tetapi dia hardik. Apa respon Tuhan Yesus? Respon Tuhan Yesus berpaling. Tuhan Yesus berpaling. Matthew Henry berkata, berpaling berarti Tuhan Yesus tersinggung. Tuhan Yesus tersinggung karena Petrus menghardik Tuhan Yesus. Karena Petrus seolah-olah berpikir pemikiran bahwa Mesias harus disalibkan itu pemikiran setan. Maka dia bawa Yesus ke samping. Seperti saudara kalau ada orang kerasukan dalam gereja, kita bawa ke ruang belakang, kita tengking di ruang belakang supaya jangan mengganggu yang lain. Petrus bawa Yesus ke samping, dia tengking. Saudara, jangan kelihatan dia bijaksana, jangan kelihatan dia penuh kasih, jangan kelihatan dia bersahabat dan sopan. Di belakang itu saudara ada pikiran-pikiran, ada sikap hati yang bahaya, bahkan pikiran dan sikap hati yang berasal dari setan. Yesus berpaling berarti dia tersinggung, saudara sekalian, dan saudara Yesus berbicara kepada murid-murid di depan mereka semua. Ayat yang ke-33, pasal 8, Markus 8 ayat 33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Kalau bahasa kita, saudara, jangan emosi. Saya kan bicara baik-baik, saya kan bicara empat mata. Kenapa kok jadi dimarahi depan banyak orang? Saya kan tidak marahi Tuhan Yesus depan banyak orang. Saya kan tidak tegur Tuhan Yesus depan banyak orang. Saya kan bicara empat mata. Kenapa Yesus berpaling, lalu memandang murid-murid dan memarahi Petrus di depan banyak orang? Ini tidak bijaksana. Saya percaya seranda ada pendeta yang percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada Alkitab mengatakan bahwa ini tidak bijaksana. Yesus memarahi Petrus depan murid-murid. Bukan hanya depan saudara Petrus sendiri. Petrus bicara baik-baik, Petrus bicara empat mata, tapi Yesus memarahi Petrus depan banyak orang. Kenapa? Racun ini bahaya. Racun ini pikiran setan, racun ini bahaya, jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, dia akan mempengaruhi orang lain, akan menjadi tambah kacau. Racun ini bahaya, maka jangan dibiarkan, harus ditegur di depan banyak orang. Saudara, maka Yesus menegur Petrus di depan banyak orang. Karena pekerjaan setan dan penghalangan terhadap kehendak Allah yang akan kita lihat di bawah, saudara. Di depan banyak orang, di depan murid-murid, dia tegur Petrus, dia marahi Petrus depan banyak orang. Racun ini bahaya. Jangan bicara empat mata. Petrus bicara empat mata, kelihatan bijaksana. Tapi racun ini bahaya. Saudara, harus dibicarakan di depan banyak orang supaya jangan banyak orang dipengaruhi oleh racun yang diucapkan oleh Petrus. Apalagi pikiran itu mudah diterima oleh orang-orang pada masa itu, khususnya orang-orang Yahudi. Saudara sekalian, James Edwards mengatakan, a near truth is more dangerous than an obvious error, since a partial truth is more believable. Saudara, sesuatu pernyataan yang mendekati kebenaran lebih berbahaya dari kesalahan yang terang-terang. Sebab kebenaran yang separuh lebih mudah diterima, lebih mudah dipercayai. Saya ulang kalimat James Edwards ini. Suatu pernyataan, suatu pemikiran yang mendekati kebenaran lebih berbahaya ketimbang kesalahan yang jelas-jelas di depan mata. Sebab kebenaran yang separuh lebih mudah dipercayai oleh orang lain. Itu sebabnya langsung Yesus marahi depan banyak orang. Langsung Yesus marahi depan murid-murid. Racun ini jangan sampai beredar. Kebenaran yang separuh. Kalau dia jelas-jelas menentang Yesus, murid-murid tidak akan terima. Tapi dia bicara secara yang kelihatan baik, kelihatan bijaksana, kelihatan sopan, kelihatan bersahabat, kelihatan menolong. Tapi ini sangat berbahaya. Itu sebabnya saudara harus ditegur. Saudara perhatikan, kebanyakan penyesatan selalu dibumbui sedikit kebenaran yang rasional supaya mudah diterima. Kebanyakan penyesatan tidak terang-terangan dan masuk akal. Tidak terang-terangan salah. Tidak terang-terangan melawan logika. Kebanyakan penyesatan selalu ada sedikit kebenaran yang masuk akal supaya orang mudah percaya. Saudara sekalian, ini bagi saya saudara situasi COVID bahaya.
Situasi COVID bahaya. Itu sebabnya saudara sekalian harus ada kebenaran yang terang-terangan diberitahu kepada kita. Pemerintah memberitahu kepada kita bahaya. Kita mendengarkan. Itu sebabnya saudara sekalian gereja-gereja mengatakan ketika pemerintah sudah mengatakan daerah ini bahaya, daerah ini merah, daerah ini harus libur, maka saudara sekalian kita mengikuti, mempertimbangkan saran daripada pemerintah untuk sungguh-sungguh memikirkan bagaimana saudara, bukan untuk keselamatan kita. Seperti yang saya sering ucapkan di mana-mana, saya tidak takut penyakit sebab hidup mati saya milik Tuhan, tapi saya takut menjadi penyebar penyakit. Sebab Tuhan memanggil saya untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi kutuk bagi orang lain. Saudara, saya tidak takut penyakit, hidup saya milik Tuhan. Saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tapi kita jangan menjadi penyebar penyakit. Sebab Tuhan memanggil kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi kutukan. Saudara, ini adalah situasi yang sangat perlu kita mendengarkan kebenaran. Kebenaran itu harus diberitakan. Saudara sekalian, bahaya, penyesatan ini sangat berbahaya. Maka Yesus memberitahu kepada mereka kebenaran. Setan tidak datang dalam wujud yang menakutkan. Setan datang dalam wujud yang seperti baik, seperti bagus. Ular yang indah di Taman Eden. Itulah wujud setan yang menaklukkan Hawa. Wujud setan yang menaklukkan Hawa. Bukan orang bermata satu, yang seram, yang giginya apa, saudara, yang seram. Bukan. Setan muncul ketika menggoda Hawa dalam rupa ular yang indah. Sebabnya perempuan itu langsung takluk kepada sesuatu yang indah-indah. Saudara sekalian, bagi saya, Petrus memiliki dua istilah yang saya pakai. Pseudo spirituality dan pseudo truth. Pseudo spirituality dan pseudo truth. Ini yang Petrus miliki. Kerohanian yang semu, kebenaran yang semu, seperti bijaksana, seperti orang yang penuh kasih. Dia panggil Yesus ke samping, bicara baik-baik. Tapi Yesus begitu keras menegur Petrus. Bahkan untuk orang yang paling dekat, yang namanya Petrus, 2 kali Tuhan Yesus pakai kata setan untuk Petrus. 2 kali kepada orang yang paling dekat, kepada murid yang paling dekat. Yesus 2 kali pakai kata setan untuk Petrus, dan 1 kali di sini. Kali kedua Yesus berkata, Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampi engkau, tapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Saudara sekalian, Yesus berkata, enyala iblis. Kenapa Yesus berkata begitu keras, enyala iblis? Yesus berpaling, lalu saudara sekarang memarahi Petrus depan murid-murid. Seolah-olah Yesus mau berkata, hei Petrus, hei Simon, bukan gue yang setan, lu yang setan. Bukan pemikiran Yesus bahwa Mesias itu harus disalibkan, itu pemikiran setan. Bukan itu yang setan. Yang setan sebenarnya adalah Petrus yang menolak Mesias disalibkan. Itu yang pemikiran setan. Bukan pemikiran Tuhan Yesus yang pemikiran setan. Bukan. Pemikiran setan adalah pemikiran bahwa Mesias, anak manusia, tidak boleh disalibkan. Maka saudara sekalian, Tuhan Yesus langsung menghardik Petrus dan menegur Petrus dengan keras. Dan kata setan dipakai di sini. Setan berarti penentang. Dan tugas utama setan adalah menentang pelaksanaan kehendak Allah. Tugas utama setan adalah menentang pelaksanaan kehendak Allah. Setan sudah mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, tidak berhasil. Dia sudah mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, tidak berhasil. Sekarang dia datang lagi dengan memakai orang paling dekat yang namanya Petrus. Hati-hati orang dekat. Hati-hati orang dekat. Saudara, jangan sampai kita dipakai setan untuk menghalangi kehendak Allah. Petrus, saudara, orang paling dekat, setan pakai dia untuk menghalangi kehendak Allah. Setan sudah tahu mencoba Yesus di padang gurun 40 hari lamanya gagal. Sekarang pakai orang paling dekat untuk mencobai Tuhan Yesus. Hati-hati, orang paling dekat kalau tidak mengerti kehendak Allah, dia merupakan perintang paling besar bagi kehendak Allah. Orang paling dekat kalau tidak mengerti kehendak Allah, dia merupakan perintang paling besar bagi kehendak Allah. Saudara sekalian, Yesus berkata, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, Petrus. Yang kau pikir adalah agendamu untuk kerajaan. Yang kau pikir adalah keinginan orang Israel untuk kerajaan. Itu yang kau pikir.
Bukan yang kau pikir itu kehendak Allah. Tahukah bahwa Tuhan sudah merencanakan keselamatan untuk kita orang berdosa yang tidak mungkin diselamatkan dengan cara kita sendiri. Haruslah anak manusia datang ke dalam dunia. Dari Allah jalan keluar itu datang untuk mati di kayu salib, menanggung dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Saudara sekalian, itu yang kehendak Tuhan, rencana agung penebusan yang sudah ada sejak kekekalan. Karena orang berdosa itu harus mengalami maut. Dan ketika Tuhan memilih menyelamatkan orang berdosa, mau tidak mau, Kristus harus menanggung maut bagi orang-orang pilihan Tuhan. Ini kehendak Allah. Petrus seharusnya memikirkan yang Tuhan pikir, jangan yang dipikirkan oleh manusia. Petrus seharusnya memikirkan apa yang Tuhan pikir, bukan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan saudara sekalian, ini kalimat Matthew Henry. Kalimat Matthew Henry begini: memikirkan hal-hal manusia lebih daripada hal-hal yang berhubungan dengan Allah, memikirkan keuntungan, kesenangan, dan keselamatan kita lebih dari hal-hal yang berhubungan dengan Allah dan kemuliaan serta kerajaannya, merupakan dosa yang sangat luar biasa besar dan merupakan akar dari banyak dosa. Saya ulang kalimat Matthew Henry. Matthew Henry, penafsir Alkitab Puritan, itu berkata, memikirkan hal-hal manusia lebih daripada hal-hal yang berhubungan dengan Allah, memikirkan keuntungan, kesenangan, dan keselamatan kita lebih dari hal-hal yang berhubungan dengan Allah, kemuliaan, kerajaannya, maka merupakan dosa yang sangat luar biasa besar dan akar dari banyak dosa. Artinya kalau pikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah, itu dosa yang sangat luar biasa besar. Memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah, itu dosa yang sangat luar biasa besar. Ini yang pertama, saudara. Penyalipan itu harus terjadi. Penyalipan itu harus terjadi. Sebab itu kehendak Allah, seperti yang dibilang oleh pendeta Calvin tadi malam. Penyalipan itu harus terjadi. Pergi ke Yerusalem harus terjadi. Sebab itu adalah kehendak Allah. Bukan memikirkan diri sendiri. Bagi orang-orang yang melayani di dalam dunia medis, anak-anak Tuhan yang melayani dalam rumah sakit, kita pergi ke rumah sakit pertama-tama bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang mencipta dan menebus kita. Bagi orang-orang, bagi saudara-saudara kita yang melayani di dunia medis, kita pergi ke tengah-tengah rumah sakit bukan pertama-tama karena manusia, karena Tuhan yang mencipta dan menebus kita. Saudara sekalian, ini bagian yang pertama. Kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu Matius 27 ayat 22 dan 23. Matius 27 ayat yang ke-22 dan 23. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Matius 27 ayat 22 sampai 23. Saudara, di dalam ayat 18, Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Pilatus mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Maka menurut kacamata orang Yahudi, penyalipan Yesus itu terjadi, menurut kacamata Pilatus, penyalipan Yesus itu terjadi bukan demi langgengnya pemerintah Romawi, bukan demi terpeliharanya tradisi orang Yahudi secara langsung atau agama Yahudi, tapi demi dengki dari orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Pilatus tahu, Pilatus yang sudah hidup dalam dunia politik, yang mana dengki itu biasa, termasuk dirinya sendiri pun mungkin banyak dengki kepada orang lain. Herodes Antipas dengki kepada Pilatus. Itu dia sudah mengerti, saudara. Mereka iri, benci, marah, dendam. Di dalam dunia politik yang kotor seperti masa itu, mereka sudah mengerti. Maka Pilatus tahu mereka datang bukan karena benar-benar aturan Yahudi. Mereka datang bukan karena benar-benar demi Kaisar Romawi, demi pemerintahan Romawi. Mereka datang demi dengki mereka sendiri. Saudara, kenapa orang Yahudi, orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat
dengki kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus menyerang 3 hal. Tradisi, dompet, muka. Kenapa imam kepala, ahli Taurat, menyerang, menginginkan Yesus untuk mati? Mengapa mereka marah? Karena Tuhan Yesus semakin lama mempunyai pengikut yang semakin banyak. Sementara Tuhan Yesus menyerang 3 hal. Tradisi mereka, muka mereka, dompet mereka. Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik perjanjian lama. Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik perjanjian lama. Sebab perjanjian lama adalah firman Tuhan. Dan perjanjian lama memberitakan tentang Kristus. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah tafsiran Farisi atas perjanjian lama. Yang dikritik oleh Tuhan Yesus adalah tafsiran Farisi atas perjanjian lama. Saudara sekalian, mereka dengki karena saudara tafsiran mereka, tradisi mereka diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga membongkar dompet mereka di mana? Perdagangan bait Allah. Itu sumber pemasukan bagi imam kepala. Yesus bongkar perdagangan itu. Mereka memperoleh keuntungan yang begitu banyak. Menurut yang saya baca, saudara, burung merpati yang dijual di luar bait Allah, luar gerbang bait Allah, dan yang di dalam bait Allah. Di dalam bait Allah lebih mahal 22 kali lipat. Burung merpati yang dijual di luar sama di dalam lebih mahal 22 kali lipat. Kenapa? Karena di dalam mempunyai monopoli verifikasi. Semua persembahan boleh dipersembahkan kalau diverifikasi oleh imam kepala, oleh para majelis agama, baru boleh dipersembahkan. Maka kuasa verifikasi membuat saudara sekalian menjadi mahal. Engkau bawa ternak dari Alexandria, engkau bawa domba dari Sidon, dalam perjalanan dombanya itu nanti matanya pecah satu, sampai di situ dianggap bercacat celah, tidak bisa dipersembahkan. Daripada kau bawa domba capek-capek, bawa saja uang cash sampai di bait Allah. Kami jual domba, kami jual burung merpati, ada penukaran uang. Orang-orang tidak boleh persembahkan uang Romawi. Uang Romawi ada gambar kaisar, ini berhala, tidak boleh masuk ke bait Allah. Maka mereka harus tukar uang. Terima gaji pakai uang Romawi yang ada gambar kaisar. Persembahan harus pakai uang orang Yahudi. Maka bawa pergi ke bait Allah, tukar di situ. Penukaran uang, money changer. Saudara, kursnya kuda, fee-nya selangit. Lalu penjualan binatang, keuntungannya berpuluh-puluh kali lipat. Yesus bongkar semua itu. Pertama, Yesus serang tradisi. Kedua, Yesus serang penghasilan mereka. Ketiga, Yesus menyerang akan apa, saudara? Akan, saudara sekalian, wajah mereka, muka dan kehormatan. Karena berkali-kali Yesus menegur orang Farisi di depan banyak orang. Saudara, salah satu adegan dari Matius 23 yang dimunculkan dalam salah satu film Tuhan Yesus, digambarkan saudara, Yesus naik ke atas tangga menuju ke bait Allah. Lalu saudara, dalam perjalanan tangga itu dia bertemu dengan orang Farisi yang baru keluar. Waktu mereka berselisipan di situ, saudara, orang Farisi sudah berada di bawah, Yesus berada di atas. Lalu dia dari atas, saudara, seperti panggung, dia tunjuk mereka, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Itu sebabnya, saudara, orang Farisi tidak bisa tidak harus menyalibkan Yesus, kata Pilatus, karena dengki. Saudara, apalagi Yesus semakin populer, membangkitkan Lazarus, menyembuhkan banyak orang, dan melakukan mujizat-mujizat yang tidak pernah ada dalam perjanjian lama. Mau tidak mau mereka akan semakin benci kepada Tuhan Yesus. Penyaliban tidak bisa dihindari. Saudara, lihat apa yang terjadi di sini, saudara. Kita masih bicara dalam Matius 27, kita bicara tentang perspektif penyaliban dalam kacamata orang-orang Farisi. Kita bicara perspektif penyaliban dalam konteks waktu itu, saudara. Kita tidak bicara seperti dalam bagian pertama tadi, penyaliban dalam kacamata seluruh Alkitab. Tapi Matius 27 saya fokus kepada pembicaraan penyaliban dalam konteks waktu itu. Saudara, ayat 17. Matius 27 ayat 17. Pilatus bertanya, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia harus disalibkan. Kenapa, saudara sekalian? Karena the general will of the people. Ini adalah pemikiran Rousseau itu, saudara.
General will of the people. Ini ada di sini, saudara. Siapa yang kamu kehendaki? Siapa yang kamu kehendaki? Ayat 15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Kamu kehendaki, kehendak masyarakat. Pilihan orang banyak, ini demokrasi. Ayat 20 berkata mereka bertekad. Ayat yang ke-20 berkata hasutan imam-imam, berarti saudara opini publik yang dimanipulasi, yang dimobilisasi. Opini publik yang dimanipulasi dan dimobilisasi. Saudara. Hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Ya. Dan saudara sekalian ada kesepakatan. Karena di situ dikatakan saudara sekalian mereka berseru, ayat 22. Mereka berseru. Ini keputusan demokrasi. Mereka semua berseru. Ini keputusan demokrasi. Ada kehendak bersama, kehendak rakyat. Ada semua berseru. Ada pilihan orang banyak. Ini kehendak demokrasi. Tetapi kehendak demokrasi ini bukanlah kehendak yang rasional. Kehendak demokrasi ini bukan kehendak yang rasional. Kenapa? Karena karena Pilatus bertanya kepada mereka, ayat 23. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Mereka tidak bisa jawab. Pilatus tanya, mari kita pakai akal ya. Kalau kamu ingin dia disalibkan, dia harus disalibkan, itu sudah vonis. Ia harus disalibkan, itu vonis. Mari kita uji. Kesalahan apa yang dia lakukan? Mereka tidak bisa jawab. Dan bukan saja demikian. Kesepakatan demokrasi orang banyak ini, kesepakatan demokratis orang banyak ini, bukan suatu kesepakatan yang fair. Kenapa, saudara? Karena orang banyak tidak bisa mempertanggungjawabkan. Kenapa bebaskan Barabas, seorang penjahat? Kenapa salibkan Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya oleh Pilatus sendiri? Kesepakatan mereka bukan kesepakatan yang rasional dan fair. Orang banyak tidak bisa mempertanggungjawabkan kenapa membebaskan Barabas. Kenapa menyalibkan Tuhan Yesus. Saudara sekalian, mereka tidak bisa pertanggungjawabkan. Ini bukan kesempatan yang rasional, ini bukan kesempatan yang fair, dan mereka menggunakan suara keras. Makin keras dalam bahasa media sosial sekarang, saudara sekalian, mereka makin ramai di Twitter, makin ramai di media sosial. Suara mereka keras, mereka berseru dengan suara yang keras. Mereka semua sepakat berseru, pilihan orang banyak, kehendak, tekad. Semua hal-hal ini adalah hal-hal yang agung, tetapi bisa bahaya. Tekad, suara, semua kesepakatan, suara orang banyak. Pilihan, saudara, di sini memberitahu kepada kita suara rakyat bukan suara Tuhan dalam pengertian tertentu. Saudara, mereka ingin, ini bukan suara keadilan. Ini bukan suara keadilan, mereka ingin supaya Tuhan Yesus disalibkan. Pilatus ditekan sampai nurut. Suara orang banyak berhasil menekan Pilatus. Pilatus nurut. Karena saudara, bagi saya, Pilatus memainkan dua peran. Berpindah dari hakim menjadi politikus. Pertama dia hakim, teliti. Yesus ada salah enggak? Setelah temukan tidak ada kesalahan, dia tetap tidak memperjuangkan Tuhan Yesus. Kenapa, saudara? Karena dia politikus. Menurut catatan Injil yang lain, Pilatus ingin memuaskan orang banyak. Pilatus tidak kepengen ada pemberontakan. Maka dia kemudian, saudara, cuci tangan. Dia pilih supaya Tuhan Yesus tetap disalibkan. Saudara sekalian, ia harus disalibkan. Ada risiko bagi Pilatus? Ada. Saudara, masa menekan sampai Pilatus ambil keputusan. Tapi bagi saya keputusan Pilatus bukan tanpa risiko. Tapi dia hitung risiko. Risiko pemberontakan orang banyak, bahaya. Bukankah Pilatus menggantikan Arkelaus, Herodes Arkelaus? Herodes Arkelaus dipecat oleh Kaisar Romawi karena tidak bisa mempertahankan Yudea tetap damai. Ada kerusuhan, ada pemberontakan. Maka Herodes Arkelaus yang menggantikan Herodes Agung menjadi Raja Yudea dipecat oleh Kaisar Romawi.
Pilatus diangkat. Sekarang sudah timbul kekacauan. Menurut catatan dalam bagian ini saudara, sudah timbul kekacauan. Dia mulai takut saudara, dia hitung. Pertama saudara, dia abaikan resiko keluarga. Istrinya tidak bisa tidur. Istrinya tersiksa, dia abaikan resiko keluarga. Bagaimana kalau besok malam istrinya tambah tersiksa? Dia abaikan. Yang kedua, dia abaikan resiko Barabas. Pertama resiko istrinya menderita, dia tutup mata. Yang kedua resiko Barabas. Barabas ini penjahat kelas kakap. Barabas ini penjahat yang merupakan pemberontak. Bagaimana kalau Barabas setelah dibebaskan menimbulkan kekacauan? Dia abaikan. Itu nanti, itu jikalau. Itu belum tentu terjadi. Yang sudah pasti terjadi sekarang. Orang banyak akan kacau. Akan terjadi pemberontakan. Kalau orang Yahudi melawan Pilatus, maka kedudukan dia akan habis. Barabas cuma satu orang. Barabas paling banyak 5-10 orang. Tapi orang Yahudi satu bangsa. Dan dia menjadi wali negeri di Yudea. Ini satu bangsa, kalau semua melawan, dia akan kacau. Pilatus hitung-hitung. Resiko mana? Istri, Barabas, atau orang Yahudi. Dia pilih membela orang Yahudi. Dia biarkan istrinya menderita. Dia biarkan kalau Barabas keluar, 1 orang atau 5 orang, kita tangkap dia. Kita masukkan dia dalam penjara lagi. Tapi orang banyak ini bahaya. Kalau kerusuhan, dia akan dipecat. Saudara sekalian, Pilatus abaikan semua risiko itu. Dia tetap menyalibkan Yesus. Ia harus disalibkan menurut orang banyak. Sebab, saudara sekalian, itu keinginan orang banyak. Meskipun Tuhan Yesus tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Ia harus disalibkan. Meskipun Tuhan Yesus tidak mempunyai kesalahan sama sekali. Saudara, penyaliban itu hukuman kelas berat. Untuk penjahat kelas berat. Penyaliban itu bukan untuk orang yang curi ayam. Bukan orang yang nyontek di kelas. Penyaliban itu saudara sekalian untuk tentara desersir yang membawa pemberontakan disertai pemerkosaan dan pembunuhan. Perampokan kelas berat, kejahatan kelas berat. Yang menimbulkan kekacauan. Itu sebabnya salah satu tujuan penyaliban bagi pemerintah Romawi untuk memelihara Pax Romana, memelihara damailah Romawi, maka penyaliban diadakan. Saudara sekalian, dan penyaliban menjadi teror aparatus, menjadi senjata Romawi untuk nakut-nakuti warga. Kalau kau macam-macam, lihat orang ini. Itu sebabnya setiap orang yang disalibkan akan memikul palang, berjalan keliling di kota sebelum pergi ke tempat penyaliban, dan orang membawa daftar kesalahan dia, berjalan di depan. Ini kesalahan dia, ini perampok yang kelas kakap, ini perampok yang disertai pemerkosaan, kejam, anak-anak pun diperkosa. Maka saudara dibawa daftar kesalahan, dan sepanjang jalan dia disiksa sampai dengan disalibkan. Itu merupakan teror aparatus dari pemerintah Romawi. Supaya warga jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam sama kaisar, kalau kau berontak, kalau kau rusuh, kalau kau lakukan kejahatan besar, lihat orang ini. Nasibmu akan sama seperti dia. Saudara sekalian, tetapi kejahatan apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Pertanyaan ini bagi William Hendriksen sama dengan Pilatus berkata, He has done no evil. William Hendriksen mengatakan Pilatus secara konstan menekankan dan mengulang-ulangi kebenaran bahwa Tuhan Yesus tidak berbuat salah. William Hendriksen berkata, Pilatus secara konstan, terus-menerus, berulang-ulang menekankan kebenaran bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Tetap suara orang banyak, demi kedudukan politik Pilatus, demi memuaskan orang banyak, demi menjaga Yudea dari kerusuhan, maka dia memenuhi seruan mereka, ia harus disalibkan. Saudara sekalian, salah satu tujuan penyaliban adalah menghentikan penjahat yang telah menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat Romawi. Salah satu tujuan penyaliban adalah menghentikan penjahat yang telah meresahkan warga dan mengancam perdamaian Romawi. Tapi tujuan ini sama sekali tidak cocok dengan penyaliban Yesus. Karena Yesus tidak pernah menimbulkan kekacauan. Bukan saja tidak timbulkan kekacauan, dia timbulkan damai. Dia beri makan orang banyak. Dia beri kesembuhan kepada orang banyak. Dia berikan kepada orang banyak pengajaran-pengajaran bijaksana.
sama sekali tidak menimbulkan kekacauan. Tetapi suara orang banyak berkata, ia harus disalibkan. Dan ayat 14 berkata, tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Yesus diam. Leon Morris berkata, setiap penjahat yang akan disalibkan akan mati-matian bela dirinya. Setiap penjahat yang akan disalibkan akan sengit melawan semua tuduhan. Tapi Yesus diam. Setiap tuduhan datang, dia diam. Seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian, dia tidak membuka mulutnya. Dia diam saja. Dia diam saja. Biarin, saudara. Dia tidak bicara apapun, tidak bela diri, saudara. Kita jangan menghina orang yang diam. Karena Yesus pun diam. Selama pengadilan-pengadilan itu Yesus banyak diam. Dia harus disalibkan. Dia diam saja, dia tidak bela diri. Tidak sengit membela diri, tidak mati-matian bela diri, sampai Pilatus itu heran. Seperti Pilatus berkata dalam hatinya, sepanjang aku jadi wali negeri, belum pernah aku lihat satu narapidana yang diam seperti ini. Semua narapidana meskipun jelas-jelas salah akan bela diri, meskipun di depan mata sudah nggak benar, masih banyak orang yang bela dia. Yang nggak benar sama yang membela nggak benar, sama-sama tanggung dosanya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, maka Pilatus heran, kok Yesus diam? Semua narapidana bela diri, keluarganya akan bela dia. Meskipun jelas-jelas salah pun tetap bela diri. Pilatus hanya diam saja. Saudara, dan yang paling menakutkan dari cerita ini, saudara, yang paling menakutkan dari cerita ini, Barabas dibebaskan. Barabas seorang penjahat kelas kakap. Seorang penjahat yang memimpin pemberontakan, itu jelas dikatakan oleh Injil yang lain. Tetapi kenapa orang Farisi memilih Barabas ketimbang Yesus? Barabas itu penjahat, Barabas itu menentang hukum Taurat, melanggar hukum Taurat. Tapi Barabas tidak pernah menyerang tradisi Yahudi dan tidak pernah mempermalukan orang Farisi, tidak pernah mengganggu penghasilan imam kepala. Barabas penjahat, dia langgar hukum Taurat. Tapi Barabas tidak pernah menyerang tradisi orang Yahudi. Barabas tidak pernah menyerang muka orang Yahudi. Tidak pernah mempermalukan orang-orang Farisi. Dan tidak pernah mengganggu penghasilan daripada imam-imam kepala. Saudara sekalian, ini 3 yang menjadi alasan mereka menyalibkan Yesus. Tradisi diserang, muka dipermalukan, penghasilan diganggu. Tradisi diserang, muka dipermalukan, dompet diganggu. Sudah 3 ini, saudara, mau tidak mau akan melawan. Saya perhatikan saudara sekalian, banyak orang kalau melawan seringkali sudah kena 3 ini. Sudah kena 3 ini saudara, tradisi, muka, dompet. Kalau sudah kena 3 ini saudara, banyak yang melawan. Meskipun dia jelas-jelas salah, dia akan bela diri. Dia jelas-jelas salah, dia akan terus mempertahankan. Kenapa saudara? Karena 3 ini saudara sudah mengganggu mereka. Saudara sekalian, apalagi Barabas. Barabas artinya the son of Abba. The son of a father. Barabas artinya the son of a father. Dan biasanya rabi-rabi disebut sebagai bapa. Itu sebabnya banyak penafsir berkata, kemungkinan besar Barabas ini anak seorang rabi. Berarti anak teman sendiri. Di antara imam kepala, rabi-rabi itu yang datang menyalibkan Yesus, ada yang berkata ini anak teman sendiri. Berarti ini nepotisme, saudara. Ini anak teman sendiri. Siapa Yesus dari Nazaret? Tidak kita kenal. Tapi Barabas anak teman sendiri. Mari kita bebaskan dia. Saudara sekalian, maka Barabas itu dibebaskan. Bagi saya, saudara, ini suatu tipologi yang aneh. Pembebasan Barabas dan penyaliban Yesus, suatu tipologi yang aneh. Barabas anak Bapa di dunia. Kristus, anak Bapa di sorga. Maka saudara sekalian, boleh kita simpulkan dalam sebuah tipologi yang aneh. Anak Bapa di sorga harus disalibkan, supaya anak-anak Bapa di dunia yang berdosa itu dibebaskan dan diangkat menjadi anak-anak Bapa di sorga. Saya ulang saudara, suatu tipologi yang aneh. Anak Bapa di sorga, tunggal, anak Bapa di sorga harus disalibkan, untuk membebaskan anak-anak Bapa di dunia yang berdosa dan mengangkat anak-anak Bapa di dunia yang berdosa itu menjadi anak-anak Bapa di sorga. Inilah kenapa Yesus harus disalibkan. Ada 2 penjahat yang dilepaskan di sekitar penyaliban Yesus. Barabas, penjahat yang dilepaskan. Dan penjahat yang bertobat itu, penjahat yang dilepaskan. Barabas dilepaskan secara hukum Romawi.
Penjahat yang disalib yang bertobat tidak dilepaskan secara hukum Romawi. Tapi penjahat yang bertobat itu dilepaskan dari hukuman kekal Allah. Saudara, maka penjahat yang bertobat itu adalah tipologi yang clear bagi kita. Penjahat yang bertobat itu adalah tipologi yang clear bagi kita. Kita orang jahat sama seperti dia. Dia dibebaskan dari hukuman kekal Allah. Demikian pula kita. Saya nggak tahu apakah Barabas itu percaya Tuhan Yesus. Saya juga nggak yakin dan juga nggak tahu, saudara. Mungkin saja dia nggak percaya Tuhan Yesus. Kita nggak tahu. Tetapi saudara, Tuhan Yesus harus disalibkan. Dan saya simpulkan dari hal ini, saudara, anak Bapa di sorga harus disalibkan untuk membebaskan anak-anak Bapa di dunia yang berdosa dari dosa dan hukuman maut dan menjadikan mereka anak-anak Bapa di sorga. Itulah kenapa Yesus harus disalibkan. Dan di sini saudara sekalian, Tuhan Yesus mendengar, membiarkan seruan jeritan itu didengar. Ia harus disalibkan. Setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita tahu memang penyaliban itu tidak bisa dihindari. Yesus harus disalibkan supaya kita anak-anak Bapa di dunia yang berdosa ini diangkat menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dia, anak Bapa di sorga, harus disalibkan supaya kita anak-anak Bapa di dunia yang berdosa ini diangkat menjadi anak-anak Bapa di sorga. Ia harus disalibkan. Bagian ketiga, Galatia 6 ayat 14 dan 15. Ini ayat yang sangat terkenal. Bagian ketiga, Galatia pasal yang ke-6 ayat 14 dan yang ke-15. Saya bacakan untuk kita semua. Galatia pasal ke-6 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Secara ringkas, Galatia 6 ayat 14-15 ini memberitahu kita, penyaliban Kristus itu harus untuk memisahkan kita dari dunia dan memisahkan manusia lama dari manusia baru. Penyaliban Kristus itu harus untuk memisahkan kita dari dunia dan untuk memisahkan manusia lama dari manusia baru. Saudara sekalian, konteks secara singkat pasal 6 ini. Saudara, di dalam gereja Galatia ada dua kelompok orang. Dalam gereja Galatia ada dua kelompok orang. Orang Yahudi Kristen dan orang Yahudi non-Kristen. Sekali lagi saya ulang, dalam gereja Galatia ada dua kelompok orang. Orang Yahudi Kristen dan orang Kristen non-Yahudi. Orang Kristen Yahudi, orang Yahudi Kristen tertekan oleh orang Yahudi non-Kristen. Orang Yahudi non-Kristen sesama philo Jews. Orang Yahudi non-Kristen bilang sama yang Kristen, you Yahudi jangan lupa hukum Taurat, sunat dan sebagainya. Mana boleh you kumpul-kumpul sama orang-orang Kristen yang bukan Yahudi itu, mereka belum bersunat. Maka orang Yahudi yang Kristen ditekan untuk memaksa orang Yahudi, orang non-Kristen, orang Kristen non-Yahudi supaya disunat dan sebagainya, melakukan aturan-aturan Taurat atas tekanan orang Yahudi non-Kristen. Lalu saudara Paulus menegur mereka. Saudara, mereka bangga kalau berhasil memaksa orang non-Yahudi itu, Kristen non-Yahudi untuk bersunat. Mereka bangga atas hal-hal lahiriah. Hei orang Yahudi, you lihat ya, kita bikin itu orang-orang non-Yahudi semua bersunat. Mereka bangga. Paulus mengatakan di ayat 12, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus. Mereka takut kepada orang Yahudi non-Kristen yang akan menganiaya mereka karena mereka percaya Tuhan Yesus. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi Kristen di Galatia, mereka malu akan the supremacy of the cross of Christ. Mereka malu akan salib Yesus yang tunggal itu, sehingga mereka mau, ayo, you bukan Yahudi, you Kristen bukan Yahudi, tidak cukup hanya salib, harus ada sunat, harus ada aturan Taurat ini dan itu, tidak cukup hanya penyaliban. Maka dengan kata lain, orang Yahudi Kristen di gereja Galatia malu
terhadap salib Tuhan Yesus. Seperti hari ini saudara, kalau kita pergi di banyak gereja yang besar, meskipun mereka mempunyai izin resmi, tidak berani pasang pelang salib, tidak berani pasang lambang salib, tidak berani pasang salib di mimbar. Meskipun mereka mempunyai izin, gedung gereja puluhan ribu orang, tidak berani memasang salib. Seolah-olah salib itu kutukan bagi gereja. Jikalau tidak ada salib, Kristus, tidak ada gereja. Jikalau tidak ada salib Kristus, tidak ada pendeta. Itu harus kita sadari. Saudara sekalian, maka Paulus mengkritik mereka. Dan sampai kepada ayat 14, Paulus nyatakan dengan tegas, tetapi saya sama sekali tidak mau banggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mati di salib. Terjemahan sehari-hari. Terjemahan sehari-hari demikian. Tetapi saya sama sekali tidak mau membanggakan apapun selain Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah disalib, yang sudah mati di salib. Saudara sekalian, Paulus bukan tidak pernah bangga terhadap hal lahiriah. Filipi 3 berkata dia juga bangga terhadap lahiriah. Memang semua kesombongan selalu menyangkut hal yang kelihatan. Tidak ada orang bisa menyombongkan hal-hal yang tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan, tidak bisa disombongkan. Selalu kesombongan berkaitan dengan hal-hal yang kelihatan. Dalam Filipi 3, Paulus berkata, aku disunat pada hari ke-8 bangsa Israel, suku Benyamin, Ibrani asli, dan sebagainya. Tapi Paulus berkata, aku menganggap semua itu rugi. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, aku anggap rugi. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dia mempunyai semua kebanggaan lahiriah seperti orang Yahudi Kristen di Galatia. Tapi dia tidak anggap semua itu. Kenapa saudara? Dia anggap semua itu sebagai sampah dibandingkan dengan Kristus, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Demikian Filipi 3. Kata sampah dalam bahasa Yunani adalah skubala. Skubala arti aslinya adalah kotoran hewan. Paulus anggap semua itu kotoran hewan. Aku hanya mau bermegah di dalam salib Tuhan Yesus. Aku tidak mau bangga terhadap semua itu. Saudara sekalian, Paulus bicara ini, kalimat ini di surat Galatia pada masa, saudara, jangankan surat Galatia tahun 40-50. Saudara, sampai dengan akhir abad pertama pun penyaliban masih di mana-mana. Salib baru menjadi lambang mulia kekristenan setelah ratusan tahun. Paulus bicara ini, salib masih, penyaliban masih di mana-mana. Kenapa dia berkata, saya tidak mau bangga terhadap semua hal-hal lahiriah itu. Saya hanya bangga kepada salib. Salib Kristus, bukankah salib itu hal yang sangat hina? Saya kutip beberapa ahli di sini, saudara. F.F. Bruce berkata, salib itu, saudara, a matter of unrelieved shame. Perkara yang sangat memalukan, yang tidak bisa dicabut rasa memalukan itu. Rasa malu yang tidak bisa diangkat. A matter of unrelieved shame. Salib itu sesuatu perkara yang mempunyai menimbulkan rasa malu yang tidak bisa dicabut. F.F. Bruce juga mengatakan unspeakable horror, horror yang tak terkatakan. Unspeakable shame, ahli yang lain saudara. Unspeakable shame, saudara, sangat memalukan, menimbulkan rasa malu yang tidak terkatakan, menimbulkan rasa malu yang tidak bisa diangkat. Dan Cicero mengatakan saudara, crux, C-R-U-X. Kata crux, akar katanya krusial dalam bahasa kita, saudara. Crux itu artinya salib, bahasa Latin. C-R-U-X, dalam bahasa Latin berarti salib. Cicero, filsuf Romawi mengatakan, crux, itu saudara, is unmentionable among polite Roman society. Saudara, kata salib tidak boleh disebutkan di antara orang-orang Romawi yang terhormat. Salib itu sangat memalukan, salib itu sangat menakutkan. Itu sebabnya ketika wali negeri menjatuhkan hukuman mati, penyaliban, saudara, wali negeri orang Romawi yang terhormat, wali negeri tidak pakai kata salib dari mulut dia. Wali negeri akan mengatakan dalam bahasa Latin, saudara, arbori infelici suspendito. Artinya apa, saudara? Hang him on the unlucky tree. Gantung dia di atas tiang yang sial itu.
Itu katanya wali negeri. Wali negeri tidak berkata, hari ini Barabas dijatuhkan hukuman penyalipan. Dia nggak boleh pakai kata salib. Kenapa, saudara? Kata salib itu adalah unspeakable shame. Kata salib itu saudara sangat memalukan, sangat menakutkan, sangat hina. Sehingga orang-orang biasa melarang anak-anak mereka menonton penyalipan. Maka wali negeri ketika jatuhkan hukuman penyalipan bagi seseorang, dia tidak pakai kata crux dalam bahasa Latin. Dia pakai tadi arbori infelici suspendito. Hang him on the unlucky tree. Gantung dia di atas pohon yang sial itu. Di atas tiang yang sial itu. Itu yang dia katakan, saudara. Saudara, salib itu begitu hina. Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal pertama, bagi orang Yunani itu kebodohan, bagi orang Yahudi itu skandal. Pemberitaan tentang salib, bagi orang Yunani yang suka bijaksana, itu adalah kebodohan. Pemberitaan tentang salib bagi orang Yahudi yang suka mujizat, itu adalah skandal. Jelas. Bagi orang Yahudi yang suka mujizat, pemberitaan tentang salib itu skandal. Saudara sekalian, tapi bagi orang yang percaya, Kristus adalah hikmat Allah dan kuasa Allah. Demikian 1 Korintus pasal pertama. Maka saudara, F.F. Bruce mengatakan, apa yang Paulus katakan di dalam ayat 14 Galatia 6 ini, a shocking paradox. Wah, saya menemukan saudara, tafsiran F.F. Bruce begitu luar biasa. Paradoks yang mengguncang. Kenapa, saudara? Karena saudara, dia menganggap hal-hal lahiriah itu sebagai sampah. Dia tidak bangga kepada hal-hal lahiriah, dan sekarang saudara, dia bangga kepada salib. Saya yakin tidak mungkin ada orang tua yang anaknya ditembak mati oleh polisi, hukuman mati, yang digantung mati atau duduk di kursi listrik. Tidak mungkin saudara ada orang tua setelah anaknya selesai dihukum mati, orang tuanya edarkan undangan perayaan ucapan syukur atas dihukum matinya anak kita yang pertama. Lalu mengadakan pesta dan dengan bangga perlihatkan foto-foto proses hukuman mati anaknya. Tidak mungkin, saudara. Saudara sekalian, shocking paradox. Suatu paradoks yang menggoncang, kata F.F. Bruce. Bagaimana saudara Paulus menganggap semua, dia orang Yahudi, dia suku Benyamin, dia orang Ibrani asli. Zaman itu saudara, kebanyakan orang Yahudi tidak bisa bicara bahasa Ibrani. Mereka bicara bahasa Aram. Tapi Paulus masih bisa bicara bahasa Ibrani. Tapi dia anggap semua itu kotoran hewan. Dan dia bangga atas salib Tuhan Yesus. Saya bayangkan saudara, seperti sekarang ada orang punya mobil, bukan hanya Mercy S600, BMW X6, X7. Saudara, ada Lamborghini, ada Ferrari, sangat kaya. Dia punya 15 rumah mewah di Menteng. Punya saudara sekalian, itu bungalow yang mewah di Nassim Road, Singapura. Ada saudara, rumah apartemen yang mewah di Chelsea, London. Yang sangat kaya. Tapi dia mengatakan, saya anggap semua itu sampah, kotoran hewan. Dan saya bangga kalau saya matinya dijatuhkan hukuman mati. Saya percaya saudara, itu tidak mungkin ada orang katakan demikian. Punya 15 rumah mewah di Menteng. Punya bungalow-bungalow mewah di Nassim Road, Singapura. Di Chelsea, London, punya apartemen mewah. Punya mobil mewah, saudara. Dari berbagai jenis merek. Tapi dia bilang semua ini sampah. Yang berharga bagiku kalau saya mati sebagai hukuman mati. Kalau sekarang ada orang yang kepengen digantikan. Orang yang bawa narkoba, yang dijatuhkan hukuman mati. Kalau dia mau digantikan, saya mau. Saya akan bangga sebagai orang yang dihukum mati. Itu tidak mungkin terjadi, saudara. Paulus berkata, salib itu aku bangga. Aku bermegah, saudara. Bagi saya, saudara, this is his identity. Inilah citra diri dia. Inilah kebanggaan dia. Inilah identitas dia. Segala-galanya bagiku, itu adalah salib Tuhan Yesus. Gak ada yang lain. Dan Paulus berkata, kenapa, saudara? Penjelasan dia apa? Apa yang dia berikan? Alasan apa yang dia berikan? Di dalam pasal yang ke-6, ayat ke-14. Paulus berkata, aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan Yesus. Dia hanya bangga, dia bermegah, itu citra diri, itu segala-galanya bagi dia. Itulah saudara yang memberi nilai bagi hidup dia, salib Tuhan Yesus. Kenapa? Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab oleh salib Tuhan Yesus, dunia disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Dan saya harus kutip lagi saudara, F.F. Bruce di sini. Kalimat yang sangat luar biasa dia munculkan, saudara. Bruce mengatakan, bagi seseorang yang meninggikan salib
khususnya zaman itu. Di atas semua established, accepted value, social value, yang membanggakan salib di atas semua nilai-nilai masyarakat yang mapan dan yang sudah diterima. Kalau dia banggakan salib Kristus di atas semua itu, maka F.F. Bruce mengatakan ini namanya turned upside down. Ini tunggang balikan semua. Nilai-nilai masyarakat yang sudah diterima, inilah kebanggaan masyarakat. Kalau zaman kita orang bangga akan harta benda, orang bangga akan ganteng cantiknya, itu zaman kita sekarang. Zaman Paulus bagi orang Yahudi, dia bangga kalau dia menjadi orang Farisi, dia bangga kalau dia aniaya gereja, dia bangga kalau dia bisa berbahasa Ibrani, dia disunat dan sebagainya, dia bangga. Bagi kita sekarang mungkin bangga karena harta benda, ganteng dan sebagainya. Saudara sekalian, bagi Paulus tidak. Salib Kristus itu segala-galanya. Dan F.F. Bruce mengatakan, itu namanya turned upside down, tunggang balikan. Dan kalimat yang kedua dia berkata, saudara, bukan saja ia tidak memikirkan segala sesuatu sesuai standar dunia, tetapi ia telah melakukan secara radical reassessment of everything under the light of the cross. Wah, ini kalimat luar biasa, saudara. Paulus telah melakukan penilaian ulang atas segala sesuatu di dalam terang salib Tuhan Yesus. Saudara bawa berapa hebat pun harta benda kita, Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia jikalau jiwanya binasa? Tidak ada harta benda yang bisa membawa orang ke sorga. Saudara sekalian, maka Paulus mengatakan melakukan apa, saudara? Radical reassessment to everything under the light atau in the light of the cross. Dia nilai ulang segala sesuatu. Dia nilai ulang dunia. Dia nilai ulang harta benda. Dia nilai ulang semua pencapaian dia di dalam kacamata salib. Puji Tuhan, saudara. Meskipun coronavirus itu menakutkan, tapi pada sisi yang lain, kita harus bersyukur. Dengan adanya coronavirus, manusia tahu tidak ada yang bisa diandalkan di dalam dunia ini. Supaya manusia kembali kepada Tuhan. Selama ini dengar firman, tidak mau dengar. Selama ini hamba Tuhan beritakan kebenaran, tidak mau terima. Terus hatinya kepada dunia, terus hatinya kepada harta benda. Sampai datangnya coronavirus. Tidak ada orang yang bisa lolos hanya dengan dia mempunyai kekayaan dan sebagainya, saudara. Saudara sekalian, di sini kita lihat, saudara. Paulus melakukan radical reassessment to everything in the light of the cross. Dia nilai ulang segala sesuatu di dalam kacamata salib. Itu artinya, saudara, dia mati bagi dunia. Dunia mati bagi dia. Ketika dia melihat salib Tuhan Yesus, dunia tidak lagi menarik bagi dia. Ketika dia memandang kepada salib Tuhan Yesus, dunia tidak lagi menarik bagi dia. Dan saudara sekalian, bagi saya, di sini saudara sekalian, terjadinya spiritual distancing yang kita bicara dalam 2 Korintus di dalam minggu lalu, saudara. Paulus melakukan spiritual distancing. Tubuhnya ada di dunia, tapi hatinya, pikirannya jauh dari dunia. Spiritual distancing. Spiritual distancing. Tubuhnya ada di dalam dunia, tapi hatinya dan pikirannya jauh dari dunia. Saudara sekalian, Matthew Henry mengatakan begini. Paulus sudah mengatasi baik senyuman maupun kernyit dahi dunia dan merasa tak acuh terhadapnya seperti orang yang sudah mati dan keluar terhadap dunia. Dunia senyum sama dia, dia dingin. Dunia marahin dia, dia dingin. Semakin tinggi penghormatan kita terhadap Kristus, semakin rendah pendapat kita terhadap dunia. Semakin sering kita merenungkan penderitaan-penderitaan yang Yesus alami karena dunia, semakin kecil kemungkinan kita mencintai dunia. Kalau orang terus pikir salib Tuhan, terus memikirkan cinta Tuhan, memikirkan penderitaan Tuhan, dia tidak mungkin mencintai dunia. Dia akan terus memikirkan apa yang bisa menyenangkan Tuhan, karena dunia tidak ada nilainya. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia jikalau binasa jiwanya? Apa gunanya orang memperoleh seluruh kemewahan harta benda, tapi tidak memberi kepada dia damai sejahtera yang kekal? Yesus berkata, apa yang kuberi, damai sejahtera yang kuberi, dunia tidak bisa beri kepadamu. Saudara sekalian, Paulus berkata, bersunat tidak ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Dengan kata lain, Paulus ingin berkata, ritual sunat tidak membawa engkau menjadi ciptaan baru.
Yang membawa engkau menjadi ciptaan baru adalah salib Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia bangga kepada salib Tuhan Yesus. Berapapun hebatnya ritual agama, tidak bisa membawa orang kepada kehidupan rohani, hidup baru, dan hidup kekal. Berapa hebat pun ritual agama, tidak bisa membawa manusia kepada hidup rohani, hidup baru, dan hidup kekal. Yang bisa membawa manusia kepada semua itu adalah salib Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, Kristus harus disalibkan supaya kita mati bagi dunia, supaya kita menjadi ciptaan baru. Inilah makna hidup kita, inilah kebanggaan kita. Itu sebabnya Kristus harus disalibkan. Ini bagian yang ketiga, bagian yang terakhir saudara. Pasal kedua Kolose. Mari kita baca ayat 13 dan 14. Kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang terakhir saudara, apa keharusan salib itu? Mengapa salib itu harus? Mengapa Kristus harus dipaku di atas kayu salib? Saudara sekalian, saya hanya akan fokus ke ayat 14. Sebenarnya dari ayat 11 sampai 15 ini adalah metafora kuasa salib. Tapi saya fokus ke ayat yang ke-14. Saudara sekalian, surat hutang itu apa? Surat hutang itu adalah daftar pelanggaran. Para ahli mengatakan record of transgressions. Itu adalah catatan-catatan pelanggaran. Catatan-catatan pelanggaran manusia kelihatan biasa. Catatan-catatan pelanggaran manusia kelihatan tidak ada kepentingan apa-apa. Sampai catatan-catatan pelanggaran itu dibawa dan disandingkan di sebelah hukum. Baru tahu hukum mempunyai kuasa menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar. Oh, dianya salahnya ini. Oh ya, salah. Tapi begitu dibawa diperlihatkan hukum, you tahu? Nyebrang lampu merah, hukumannya apa? You tahu kesalahan ini apa? You tahu menipu apa? Mencemarkan nama baik apa? Kalau semua kesalahan kita dihitung dengan undang-undang pemerintah, dihitung berapa penjara, baru kita sadar. Kan salah biasa, bohong biasa, langgar lampu merah biasa, ini biasa, itu biasa. Itu kira-kira gambaran saudara, record of transgressions, catatan-catatan pelanggaran itu saudara, oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Catatan-catatan pelanggaran itu ketika disandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum menjadi mengancam kita. Ini inti dari Kolose 2 ayat 14. Maka saudara sekalian, ketentuan-ketentuan itu tidak dihapus, tetapi yang dihapus itu adalah daftar pelanggaran. Dengan demikian pelanggaran-pelanggaran itu sudah tidak ada, seperti pemutihan dalam administrasi di negara kita. Pelanggaran denda STNK, pemutihan. Pelanggaran STNK yang mati, pemutihan. Pemutihan berarti denda-denda itu semua dihapuskan. Dianggap normal, urus baru lagi, tidak usah bayar denda. Itu namanya pemutihan, saudara. Daftar pelanggaran itu dihapuskan dengan cara dipaku di atas kayu salib. Hukumnya tidak diganggu-gugat. Yang dibereskan adalah daftar-daftar pelanggaran. Karena hukum itu tidak bisa mengancam kalau tidak ada pelanggaran. Hukum itu tidak bisa mendakwa kalau tidak ada pelanggaran. Maka saudara sekalian, daftar-daftar pelanggaran itu dipaku di atas kayu salib. Saudara perhatikan. Bagi orang Yahudi, Kristus disalibkan karena mengaku dia anak Allah. Bagi Pilatus, Kristus disalibkan karena dengki. Bagi orang Yahudi, Kristus disalibkan karena mengaku anak Allah. Bagi Pilatus, Kristus disalibkan karena dengki. Tapi di mata Allah, Kristus disalibkan karena dosa-dosa kita. Di mata Allah yang membawa Kristus dipaku di atas kayu salib, dosa-dosa kita yang ditimpakan kepada Dia. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian.
Saudara, di atas kayu salib Pilatus suruh beri tulisan, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah tulisan yang ada di atas kepala Tuhan Yesus di kayu salib. Inilah yang dianggap, saudara, yang membawa Yesus disalib menurut orang Yahudi adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pilatus sengaja tulis, taruh dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, supaya orang yang lewat bisa baca. Pilatus taruh itu di atas. Tetapi di atas kayu salib, di atas kepala Yesus, ada satu daftar. Yang daftar itu tidak terlihat oleh prajurit Romawi. Daftar itu tidak diketahui oleh imam kepala. Daftar itu diketahui oleh orang-orang percaya. Di atas kayu salib ada surat hutang. Surat hutang yang dipaku di atas kayu salib. Tidak dilihat oleh prajurit Romawi. Tidak diketahui oleh orang-orang Farisi. Tapi orang-orang percaya tahu. Daftar yang dipaku di situ apa? Pencopet, nyontek, berzina, berbohong, dan macam-macam dosa. Dengki, sombong, dendam, iri hati, marah, kebencian. Rupa-rupa dosa dipaku di situ. Semua daftar dosa, daftar pelanggaran yang dipaku di atas kepala Yesus secara tidak kelihatan. Bukan kesalahan Tuhan Yesus. Itu kesalahan saudara dan saya. Surat hutang itu dipaku supaya kita diampuni. Semua kesalahan kita ditimpakan kepada Kristus. Dan Kolose pasal 2 ayat 14 beri satu metafora yang sangat luar biasa. Surat hutang itu yang adalah kesalahan-kesalahan kita dipaku di atas kayu salib. Allah Bapa melihat surat hutang itu. Orang Farisi tidak mengetahui. Orang Romawi tidak membaca. Tapi Allah Bapa, Roh Kudus, setan, para malaikat mengetahui surat hutang itu. Dan saudara sekalian, itulah yang membawa saudara dan saya diampuni. Kristus harus disalibkan supaya di atas kayu salib itu surat hutang kita dipaku dan kita diampuni. Saudara sekalian, saya akan menutup khotbah ini dengan satu kesaksian. Saudara. William Carey melayani selama bertahun-tahun di India. Dengan pelayanan yang penuh kepahitan dan air mata. Selama tahun-tahun pertama, saudara sekalian, dia mengalami begitu banyak penderitaan. Anaknya meninggal, istrinya menjadi gila, rumah tempat mereka bekerja itu terbakar, dan terjemahan-terjemahan Alkitab yang belum dicetak itu terbakar. Sehingga saudara hanya satu kopi, begitu terbakar dia harus terjemahkan ulang dari nol. Pelayanan begitu pahit selama tahun-tahun awal, saudara. Belum ada satu orang pun yang terima Yesus. Pelayanan begitu sulit, pelayanan begitu pahit, tapi tidak membuahkan hasil apapun. Istri menjadi gila, anak meninggal, rumah pelayanan terbakar, semua terjemahan ludes terbakar. Sampai tahun yang ke-7, seorang India menerima Tuhan Yesus. Dan orang India itu dibaptiskan dengan nama Krishna Pal. Nama India dia dipertahankan. Saudara sekalian, Krishna Pal adalah seorang tukang. Bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Krishna Pal adalah seorang tukang. Satu kali saudara dalam pertukangan dia, lengannya itu patah. Dibawalah Krishna Pal kepada seorang dokter yang merupakan rekan pelayanan penginjilan daripada William Carey yang ada di Serampore di India. Saudara sekalian, ketika sudah menyembuhkan, sudah mengobati tangan lengan daripada Krishna Pal, Dr. John Thomas yang mengobati dia mengatakan kepada dia, Krishna, saya beritahu kepadamu ada satu penyakit yang lebih mematikan. Krishna tanya, penyakit apa itu dokter? Dosa. Lalu Dr. John Thomas memberitakan Injil kepada dia. Krishna Pal begitu tertarik kepada salib. Dan kita percaya itu pekerjaan Roh Kudus. Sampai akhirnya dia diselamatkan. Saudara sekalian, dia dibaptiskan oleh William Carey sendiri di dalam sungai Gangga. Setelah sebulan dia diselamatkan. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, dia kemudian menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Dia melayani selama bertahun-tahun dan menuliskan juga beberapa lagu him. Dia mendirikan gedung gereja, dia menjadi seorang pengkhotbah. Dan William Carey mengatakan dia seorang pengkhotbah yang fasih, yang semangat, yang berpengetahuan. Dan Krishna Pal ini berkhotbah setiap minggu, rata-rata 12 sampai 14 kali berkhotbah setiap minggu.
Saudara sekalian, dia melayani dengan mati-matian, penuh kesengsaraan dan penyangkalan diri selama kurang lebih 20 tahun dengan gaji hanya $6 satu bulan. Gaji hanya $6 satu bulan, begitu rendah. Tapi dia terus melayani. Dan dia melayani sampai dengan dia dipanggil Tuhan dalam pelayanan yang berkemenangan. Dan di antaranya saudara, dia menulis 2-3 lagu him yang kemudian saudara sekalian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Salah satu lagu himnya berbunyi begini, saudara. Biarlah semua berhala dilupakan, tetapi jangan melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil sebuah tubuh, memikul dosa kita. Ia menghancurkan belenggu dan melepaskan semua hutang yang mengerikan. Bisakah engkau melupakan cinta yang seperti itu? Biarlah semua berhala dilupakan, tetapi jangan melupakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil sebuah tubuh, memikul dosa kita. Ia menghancurkan belenggu dan melepaskan semua hutang yang mengerikan. Melepaskan semua hutang yang mengerikan. Bisakah engkau melupakan cinta yang seperti itu? Dalam kondisi apapun, baik atau tidak baik kondisinya, jangan pernah melupakan cinta Tuhan yang sudah memikul dosa kita di atas kayu salib, yang mati supaya engkau dan saya dibebaskan. Dalam kondisi apapun, jangan pernah mengkhianati cinta Tuhan yang sudah begitu berkorban bagi saudara dan saya. Paskah bukan hanya untuk dirayakan 1 tahun sekali. Salib Kristus bukan hanya untuk diperingati hanya Jumat Agung. Salib Kristus untuk kita ingat sepanjang hidup kita. Ada satu kayu di mana Tuhan kita dipaku dan seluruh daftar pelanggaran dosa kita juga ikut dipaku di situ supaya kita diampuni dosanya. Kalau engkau sudah diselamatkan, beritakanlah Tuhan Yesus kepada orang lain supaya rekanmu diselamatkan. Kalau engkau mengerti Injil, jangan tutup mulut. Sekarang di dalam kondisi virus corona, orang-orang ketakutan. Beritahu mereka pengharapan dalam Tuhan Yesus. Engkau boleh dipakai Tuhan. Bagikanlah traktat untuk saudara-saudaramu supaya mereka boleh mengenal Kristus. Sebagaimana tim dari William Carey memberitakan Injil kepada Chris Napal, saudara juga bisa memberitakan Injil supaya orang percaya pada Tuhan Yesus. Saya berdoa supaya kita semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi orang lain. Mari kita memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan. Hidup mati, Tuhan sudah menyerahkan diri bagi kita. Jangan khianati cinta Tuhan. Saudara sekalian, virus corona bukan kekal. Tidak ada penderitaan yang kekal. Kita sudah bahas ini 6 sesi di minggu yang lalu. Tidak ada satu penderitaan pun yang kekal. Tapi cinta kasih Tuhan itu kekal. Peganglah terus kepada salib Kristus. Peganglah terus kepada cinta Tuhan. Sampai saudara dan saya bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Kalau saudara memperoleh berkat dari khotbah ini, jangan lupa saudara untuk terus memberitahu teman-teman kita supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Saudara, besok malam ada sesi yang terakhir dari minggu ini, yaitu keharusan Kristus. Pendeta Calvin akan berkhotbah dengan tema ia harus bangkit dari antara orang mati. Besok sore pukul 16.30. Saudara bisa pergi ke website GRI Kebon Jeruk Live atau GRI Semarang Live. Saudara dapatkan link yang sudah disediakan sejak pagi hari sehingga saudara bisa mempersiapkan diri mengikuti besok sore pukul 16.30. Pendeta Calvin akan berkhotbah dengan tema ia harus bangkit dari antara orang mati. Sudah harus ke Yerusalem, sudah harus disalibkan. Apakah berhenti di sini? Kalau cerita ini berhenti di sini, kita tidak mempunyai pengharapan. Harus diteruskan dengan cerita besok Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Harus dibangkitkan. Saudara perhatikan di bawah ini, minggu depan kita mempunyai seri yang baru 3 hari. Minggu depan seri yang baru yaitu doa-doa Rasul Paulus bagi jemaat. Minggu depan hari Selasa, Rebu, Kamis. Minggu depan Selasa, Rebu, Kamis 3 hari Pendeta Calvin dan saya akan membahas doa-doa Rasul Paulus bagi jemaat. Tapi sebelum sampai di minggu depan, besok kita ikuti dulu sesi yang terakhir. Dan saudara jangan lupa setelah memperoleh berkat Tuhan, mari ambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan untuk memberikan persembahan kepada GRI Kebon Jeruk dan GRI Semarang melalui rekening BCA yang tertera di layar. Saudara sekalian, kita perlu mendukung gereja-gereja Tuhan khususnya ketika saat ini gereja harus memikirkan jemaat yang kekurangan biaya, memikirkan akan juga orang-orang lain yang kesulitan, maka kita perlu mendukung
Bukan hanya kita menginginkan gereja membantu orang, tapi jangan lupa juga mendukung gereja yang membantu orang lain. Karena gereja bisa terus mengalami kesulitan kalau bulan demi bulan berlangsung, sementara gereja harus mendukung akan orang lain. Mari kita juga mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung gereja dengan memberi persembahan ke GRI Kebonjeruk atau GRI Semarang melalui rekening BCA yang tertera di layar. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Pendeta Calvin akan menutup di dalam doa untuk sesi yang kedua ini, dan kita akan bertemu di dalam sesi yang terakhir pada besok sore. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai kami dan berbicara kepada kami di dalam sesi yang kedua ini. Kami menyadari betapa agungnya kematian Kristus. Kami bersyukur ya Bapa, karena seluruh dosa manusia yang begitu berat, yang mendatangkan murka Allah, ditanggung oleh Kristus. Dan Kristus harus menanggung itu untuk menggenapkan rencana Allah Bapa. Kami berterima kasih karena Kristus tidak menolak cawan murka Allah yang diberikan kepadanya, melainkan meminum habis dan menggenapkan rencana Allah sampai pada akhirnya. Terima kasih untuk firman Tuhan dalam PA pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.